wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Wansapitri dari Universitas Kusuma Husada Surakarta, Prodi D3 Keperawatan, kelas P20B NIM P20085. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan ujian OSJE keperawatan jiwa, yakni SP1 pasien dengan perilaku kekerasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, Pak Yesus. Perkenalkan, nama saya Febiana, saya perawat yang bertugas merawat Bapak dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Pak Sutejo. Bapak Sutejo ya, biasanya dipanggil siapa Pak? Tejo. Bapak Tejo, oh begitu Bapak. Nah, tujuan saya kemari yakni untuk mengetahui keadaan Bapak dan mengontrol perilaku marah pada Bapak. Nah, sebelumnya bagaimana perasaan Bapak hari ini? Saya merasa marah dan jengkel, Sus. Kenapa Bapak merasa marah dan jengkel? Saya mencurigai istri saya selingkuh. Oh begitu, jadi Bapak merasa marah dan jengkel karena mencurigai istri Bapak selingkuh ya? Nah, kalau begitu bagaimana kita berbincang-bincang mengenai keluarga Bapak dan mengontrol rasa marah Bapak? Apakah Bapak bersedia? Iya, Sus. Baik, kalau begitu Bapak mau di sini atau di taman? Di sini saja. Di sini saja. Bapak maunya berapa menit? 10 menitan. 10 menit ya Pak. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang mengenai keluarga Bapak dan cara mengontrol rasa marah Bapak di sini selama 10 menit ya Pak. Nah, tadi kan saya lihat Bapak itu memukul-mukul tempat sampah dan tadi Bapak juga berbicara kalau Bapak itu merasa kesal, jengkel dan marah. Kira-kira penyebabnya apa Pak? Saya mencurigai istri saya selingkuh, Sus. Oh, mencurigai istri Bapak selingkuh ya. Kalau saat marah seperti itu, tanda dan gejalanya kira-kira seperti apa? Apakah Bapak merasa mengamuk dan ingin melakukan emosinya? Iya, Sus. Lalu apakah saat Bapak marah itu nadanya tuh tinggi, kemudian ketus, dan bicaranya kasar, apakah seperti itu? Iya, Sus. Lalu apakah saat Bapak marah ingin melukai orang lain? Tidak. Saat marah Bapak ingin melukai diri sendiri tidak? Tidak, Sus. Saat marah itu Bapak matanya itu tajam, pandangannya tajam, tangannya mengepal, matanya memerah, jantungnya berdebar-debar. Apakah seperti itu Bapak? Iya, Sus. Nah, saya jelaskan ya Pak. Di sini itu tadi merupakan tanda dan gejala perilaku kekerasan Bapak. Itu tadi tidak baik ya Pak. Nah, jadi di sini saya membantu Bapak untuk mengontrol rasa marah Bapak supaya tidak terjadi perilaku kekerasan. Nah, sebelumnya saat Bapak merasa marah itu meluapkan emosinya bagaimana Pak? Saya biasanya memukul-mukul barang dan memecahkan piring dengan melemparnya. Oh begitu, jadi saat Bapak marah itu memukul-mukul barang-barang di rumah dan memecahkan piring ya Pak? Iya. Bapak, perilaku tadi itu tidak baik Bapak. Nah, saat memukul-mukul piring dan membanting-banting perabotan, apakah tidak mengganggu tetangganya? Pasti membuat keributan kan Pak? Iya, Sus. Nah, untuk itu saya di sini membantu Bapak untuk mengontrol cara marahnya supaya tidak sampai seperti itu ya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Nah, di sini ada beberapa cara Pak. Ada kurang lebih ada 5 cara ya Pak. Yang pertama, teknik relaksasi nafas dalam. Yang kedua, memukul bantal. Yang ketiga, latihan minum obat. Yang keempat, yakni dengan bicara verbal dengan baik. Kemudian yang terakhir dengan cara spiritual atau dengan ibadah. Nah, saat ini saya cukup mengajari dua dulu ya Pak. Nah, yakni yang relaksasi nafas dalam, kemudian memukul bantal. Apakah Bapak mau? Mau. Nah, saya contohkan terlebih dahulu ya Pak. Yang pertama, yakni dengan cara relaksasi nafas dalam. Bapak saat merasain marah atau jengkel atau kesal, Bapak itu duduk, tenang, kemudian tarik nafas, tahan 1, 2, 3, kemudian hembuskan seperti itu. Jika Bapak ingin merasa marah lagi, duduk rileks, tahan, tarik nafas, 1, 2, 3, tahan, kemudian hembuskan. Apakah Bapak sudah paham? Paham. Bisa dicoba Bapak? Bisa. Jadi saya bantu ya Pak. Tarik nafas Bapak, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas Bapak, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi Bapak, 1, 2, 3, hembuskan.
Baik, bagus sekali Bapak. Nah, semisal Bapak merasa kesal, jengkel, dan marah, Bapak bisa melakukannya itu lagi ya, 3 kali atau sampai rileks, sampai marahnya itu mereda atau berkurang ya Pak. Untuk cara selanjutnya, yakni dengan cara memukul-mukul bantal. Nah, di sini kebetulan sudah ada bantal ya Pak. Nah, caranya ini bantal ya Pak. Bapak saat merasa marah dan jengkel, Bapak luapkannya semuanya di sini. Bapak benci seseorang, rasa marahnya itu ditaruh di bantal ini. Jadi Bapak bisa memukul-mukul dan melampiaskannya ke bantal ini ya Pak. Seperti ini saya contohkan. Saya benci kamu. Saya benci kamu. Saya tidak mau disalahkan. Saya merasa benar. Begitu. Apakah Bapak sudah paham? Paham. Bisa dicoba Bapak? Bisa. Silahkan. Saya benci kamu. Saya merasa benar. Saya tidak mau disalahkan. Bagus sekali Bapak. Nah, jadi kalau Bapak merasa marah, Bapak bisa melakukan itu ya Pak. Apakah dengan melakukan itu tadi emosinya sudah terluapkan? Sudah. Bagus sekali kalau begitu. Nah, tadi kan sudah 2 cara ya Bapak. Bagaimana kalau kita masukkan ke jadwal kegiatan Bapak? Bapak bersedia? Baik, saya tulis ya Pak di sini ya Pak, jadwal kegiatannya ya. Kira-kira Bapak mau setiap hari atau berapa kali seminggu? 2 kali saja, Bu. 2 kali. 2 kali dalam seminggu Bapak? Atau setiap hari? Setiap hari juga. Oh, setiap hari. Bapak maunya jam berapa? Jam 8 sama jam 10. Jam 8 sama jam 10 ya Bapak. Jadi di sini Bapak akan melakukan kegiatan mengontrol rasa marah dengan cara relaksasi napas dalam dan memukul bantal setiap hari pada pukul 8 dan pukul 10 ya Bapak. Baiklah kalau begitu. Nah, setelah kita bercakap-cakap tadi, bagaimana perasaan Bapak kali ini? Merasa lega, Bu. Alhamdulillah kalau merasa lega ya. Nah, tadi kan ada beberapa cara ya Pak. Bapak bisa sebutkan lagi cara-caranya? Bisa. Ada berapa Bapak? Ada 5. Yang Yang pertama tarik nafas dalam, kemudian kemudian memukul bantal, Lalu? kemudian minum obat, kemudian berbicara baik-baik, kemudian secara verbal atau spiritual. baik, bagus sekali Bapak ternyata masih ingat. Lalu yang kita lakukan tadi yang mana Bapak? Bisa sebutkan? Ada 2, yang tarik nafas dalam sama yang memukul bantal. Wah, bagus sekali Bapak. Nah, tadi kan saya juga sudah membuat jadwal kegiatannya ya Pak. Nanti Bapak bisa melakukannya secara teratur ya Pak, agar marahnya itu bisa terkontrol ya Pak. Baiklah, kalau begitu besok saya akan datang ke sini lagi ya Pak, untuk mengajari Bapak teknik mengontrol rasa marah lagi ya Pak. Besok saya akan mengajari latihan minum obat. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bapak maunya di besok itu di sini atau di taman atau di mana? Di sini saja, Bu. Waktunya berapa menit Bapak maunya? 10 menitan saja. 10 menit saja. Berarti besok saya akan datang ke sini lagi untuk melatih Bapak mengontrol rasa marah, yakni dengan latihan minum obat ya Bapak, pukul 10, tempatnya di sini ya Pak. Baik, kalau begitu saya persilahkan Bapak untuk istirahat kembali atau melanjutkan kegiatan lagi ya Pak. Ya, Saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah mau ngobrol dengan saya. Saya izin pamit terlebih dahulu ya Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Demikian tadi video yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.